Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini yang sudah kami terima, Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang selalu baru atas hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi rema buat kami, bisa menguatkan kami, Tuhan, dan menjadikan kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, pada siang hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang hidup yang memuliakan Tuhan. Banyak orang yang berpikir bahwa hidup memuliakan Tuhan adalah dimulai ketika hidup kita diberkati Tuhan, dimulai ketika kita hidup di dalam kelimpahan, dimulai ketika hidup kita aman-aman saja atau baik-baik saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencontohkan dengan kehidupan para rasul bahwa di dalam penderitaan pun hidup kita harus memuliakan Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan para rasul, di mana mereka begitu menderitanya karena penderitaan akan Injil, mereka dianiaya, mereka diadili, dipenjara, disesah, dikucilkan. Tetapi bagaimana dengan penderitaan yang mereka alami? Mereka tetap setia. Mereka tetap fokus kepada panggilan mereka terhadap pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Dan sampai saat ini kita bisa melihat bagaimana kehidupan para rasul ini menjadi berkat buat banyak orang. Kehidupan para rasul bisa menguatkan banyak orang untuk terus berpegang teguh kepada Tuhan. Dan banyak orang diselamatkan lewat kehidupan para rasul. Begitu juga Bapak Ibu Saudara dengan kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bagaimanapun kehidupan kita saat ini Bapak Ibu Saudara, apakah saat ini kita sedang sakit, ataukah kita sedang bergumul dengan pekerjaan, kehilangan pekerjaan, bergumul dengan keuangan, dengan permasalahan keluarga, Tuhan mau supaya dengan keadaan apapun kita saat ini, penderitaan-penderitaan yang kita alami, apalagi di tengah pandemi COVID, hari-hari ini, Tuhan mau hidup kita tetap memuliakan Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Korintus, 2 Korintus 12 ayat 19, ketika Rasul Paulus meminta kepada Tuhan untuk melepaskan setiap duri-duri yang menancap dalam dagingnya, Tuhan justru menguatkan Rasul Paulus dengan demikian. 2 Korintus 12 ayat 9, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Di dalam kelemahan Rasul Pauluslah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Begitu juga di dalam kelemahan kitalah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita saat ini, jangan gentar, jangan takut, jangan resah. Hidup kita harus tetap memuliakan Tuhan. Karena di dalam kelemahan kitalah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang kedua adalah memuliakan Tuhan dengan hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan adalah dengan melihat kepada hukum yang utama dan terutama. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Dan hukum yang kedua adalah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Bapak Ibu Saudara, hidup bagi Tuhan adalah ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi dan kekuatan kita. Dan kita mengasihi sesama kita manusia
seperti diri kita sendiri. Hidup bagi Tuhan adalah ketika kita hidup mengasihi Tuhan dan hidup kita berikan kepada orang lain. Kita tidak bisa hidup dengan diri kita sendiri. Kita harus membuka hidup kita untuk orang lain. Kita harus memberi hidup kita untuk orang lain. Sehingga banyak orang lain datang kepada hidup kita dan banyak orang lain melihat bagaimana terang Tuhan bersinar atas hidup kita. Dan disitulah nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Bapak Ibu Saudara, poin yang ketiga untuk hidup memuliakan Tuhan adalah dengan memikul salib Tuhan. Memikul salib Tuhan adalah berbicara ketika kita menanggalkan manusia lama kita. Kita meninggalkan setiap dosa-dosa kita. Meninggalkan setiap sifat-sifat buruk kita, kedagingan kita. Dan beralih kepada hidup yang dipimpin oleh Roh. Kita tidak bisa tinggal di dalam dosa kita. Supaya hidup kita dipimpin oleh Roh. Dan hidup kita semakin memancarkan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hidup kita saat ini bukan milik kita lagi. Jadi saya mendorong Bapak, Ibu, Saudara semua untuk mari terus hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Mari kita bagi hidup kita untuk orang lain. Mari hidup untuk Tuhan dan memikul salib Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan semakin nyata terbit atas hidup kita. Dan lewat hidup kita semakin banyak orang diselamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Terima kasih telah menguatkan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang sudah kami terima pada siang hari ini. Dan hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan tercurah atas setiap kehidupan jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan. Jemaat Tuhan yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Dan kami siap menyambut berkat Tuhan bersama keluarga pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, dengan ucapan syukur kami menaikkan doa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara dan Tuhan Yesus memberkati.